Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Tentu saja masih bersama saya Fauya Desi Asriani atau Bu Os. Di pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah latihan soal dan pembahasan mengenai barisan aritmatika. Nanti latihan soal ini akan Bu Os bahas dan mohon untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa memahaminya dengan mudah. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja dengan soal yang pertama. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama sebesar Rp50.000 dan bulan ketiga sebesar Rp60.000. Besar tabungan anak tersebut pada bulan ke-10 adalah, ini dikatakan bahwa anak tersebut menabung pada bulan pertama. Kalau bulan pertama maka dia pasti U1 itu adalah A, maka A-nya adalah 50.000. Nah, A-nya adalah 50.000. Kemudian bulan ketiga U3 ini kemarin adalah A plus 2 kali B, atau ini bisa diperoleh dari A plus N min 1 kali B, yaitu A plus 3 kurangi 1 itu adalah 2B. Jadi ini asal usulnya dari ini ya, maka A plus 2B sama dengan berapa? 60.000. Oke ya, nah ini kita kerjakan, maka A plus 2B itu kan 60.000 gini ya. Nah, sedangkan A-nya adalah 50.000, maka kita masukkan 50.000 ini ke A sini, maka dia menjadi 50.000 ditambah 2 kali B sama dengan 60.000, maka 2B sama dengan 60.000. Nah, ini kita bawa ke sini jadi 60.000 kurangi 50.000 adalah 10.000, maka bedanya adalah 10.000 dibagi 2, yaitu 5.000. Nah, di sini kita sudah mendapatkan A dan B. Oke, karena kita sudah mendapatkan A dan B, maka yang ditanyakan di sini adalah besar tabungan anak tersebut pada bulan ke-10. Maksudnya anak itu nabung di bulan ke-10 tuh nabungnya berapa gitu. Jadi adalah U10 A plus N min 1 kali B, maka A ditambah N nya 10 kurangi 1 adalah 9B. Jadi A nya 50.000 ya kan, ditambah 9 kali B nya adalah 5.000. Nah, jangan lupa yang dihitung yang ini dulu. Maka 50.000 ditambah 9 kali 5.000 adalah 45.000. Maka 50.000 tambah 45.000 adalah 95.000. Jadi anak tersebut menabung sebesar 95.000 rupiah ya di bulan ke-10. Seperti itu caranya. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya tiap bulan secara tetap sebanyak 300 unit. Oke ya. Banyak barang yang diproduksi pada bulan ke-9 adalah, oke, nah di sini ini lebih mudah karena yang diketahui adalah bulan pertama, maka pasti U1 itu adalah A adalah 8.000 unit, kemudian menaikkan produksinya secara tetap tiap bulan, maka ini pasti adalah bedanya, berarti bedanya adalah 300. Nah, yang ditanyakan adalah diproduksi pada bulan ke-9, maka U9 sama dengan A plus N min 1 kali B, berarti sama dengan
8.000. Oke ya, ditambah N-1. 9 kurangi 1 adalah 8, dikali bedanya adalah 300. Maka 8.000 ditambah 8 kali 300 adalah 2.400. Jadi hasilnya adalah 8.000 ditambah 2.400 itu adalah 10.400. Jadi perusahaan itu memproduksi sebanyak 10.400 unit pada bulan ke-9. Oke ya, lanjut ke soal nomor 3. Oke, diketahui suku pertama barisan aritmatika adalah 23. Jika suku kelimanya adalah 39, maka suku ke-46 adalah titik-titik. Pertamanya adalah 23, maka U1 atau A itu adalah 23. Kemudian suku kelima adalah 39. U5 itu adalah 39. Nah, U5 kita rubah menjadi A plus 4B, karena 5 kurangi 1 adalah 4 ini. Soalnya sama dengan 39. Oke ya. Kita masukkan lagi A-nya ke sini, maka ini 23 ditambah 4 kali B sama dengan 39. Maka 4 kali B sama dengan 39. Oke, tak tulis di sini. Kalau siapa tahu ada yang nggak mudeng ya. Maka dikurangi 23, berarti 4 kali B sama dengan 39 dikurangi 23 itu berapa? Adalah 16. Maka bedanya adalah 16 dibagi 4. Berapa itu? 16 dibagi 4 adalah 4. Nah, A-nya adalah 23, bedanya adalah 4. Maka suku ke-46 itu adalah A plus N-1B lagi. Ini kan rumusnya. Pokoknya harus selalu diingat itu, berarti A adalah 23 ditambah N. N adalah ini itu N. Berarti N kurangi 1. N kurangi 1, 46 kurangi 1 adalah 45. Kali bedanya adalah 4. Maka 23 ditambah 45 kali 4, maka sama dengan 180. Jadi suku ke-46 adalah 23 ditambah 180, maka sama dengan 203. Caranya adalah seperti itu. Ke soal yang keempat. Diketahui suku ketiga barisan aritmatika adalah negatif 3, sedangkan suku ketujuhnya adalah 5. Maka suku ke-24 adalah, tulis dulu, suku ketiganya adalah negatif 3, suku ketujuhnya adalah 5. Maka kita harus merubah dulu U3 itu menjadi A ditambah 3 kurangi 1 adalah 2B, sama dengan soalnya adalah negatif 3. Kemudian suku ketujuhnya itu menjadi A ditambah 7 kurangi 1 adalah 6B, sama dengan 5. Nah, kalau sudah ini kita eliminasi, kita kurangi begini, A kurangi A habis ya. Kemudian 2B dikurangi 6B, maka negatif 4B sama dengan negatif 3 dikurangi 5 adalah negatif 8. Oke ya, maka B sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Jawabannya adalah positif 2. Nah, kalau sudah ketemu B, maka sekarang kita cari A. Milih yang atas boleh, yang bawah boleh. Bu Os kasih contoh, pilih yang atas. A plus 2B sama dengan negatif 3. Tulis begini. Oke ya, maka A ditambah
2 kalinya B, B-nya tadi adalah 2, kita masukkan ke sini. Jadi B-nya diganti dengan 2 sama dengan ini min 3, tulis lagi di sini. Ya, maka A ditambah 2 kali 2 adalah 4 sama dengan negatif 3. Maka A sama dengan negatif 3. Ini ke sana menjadi begini. Maka A sama dengan negatif 3 dikurangi 4 adalah negatif 7. Sudah ketemu A, sudah ketemu B, maka sekarang kita cari suku ke-24. Maka U24 sama dengan A plus 24 kurangi 1 adalah 23 B, maka sama dengan A negatif 7 ditambah 23 kali 2, maka sama dengan negatif 7 ditambah 46, maka hasilnya adalah 39. Lanjut ke soal yang kelima. Diketahui suku keempat barisan aritmatika adalah negatif 2, sedangkan suku ke-9-nya adalah negatif 17. Maka suku ke-17 adalah sama seperti tadi. U4 adalah berapa? Negatif 2. Kemudian suku ke-9, U9 sama dengan negatif 17. Kita rubah lagi, maka dia menjadi A plus 4 kurangi 1 3. 4 tuh ini maksudnya 4 kurangi 1 itu 3 B. Ini mesti seperti ini ya, sama dengan negatif 2. Kemudian U9 ini kita rubah juga menjadi A ditambah 9 kurangi 1 itu 8B sama dengan negatif 17. Caranya sama, kita eliminasi A-nya. A kurangi A, ini habis. 3B dikurangi 8B adalah negatif 5B. Oke, sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 17. Tak tulis di sini negatif 2 dikurangi negatif 17. Maka ini menjadi negatif 2 ditambah 17. Punya utang 2 dibayar 17. Maka hasilnya adalah 15. Maka B sama dengan 15 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah negatif 3. Oke, B-nya adalah negatif 3. Sama seperti tadi, pilih salah satu. A plus 3B sama dengan negatif 2. Maka A ditambah 3 kali B-nya adalah negatif 3. Jadi ini masuk ke sini ya. Sama dengan negatif 2. Berarti A ditambah negatif 3 kali 3 itu adalah negatif 9 sama dengan negatif 2. Maka A sama dengan negatif 2 ditambah 9. Jadi A-nya adalah 7. Oke, seperti itu. A-nya 7, B-nya negatif 3. Berarti yang ditanyakan kan suku ke-17. Suku ke-17 sama dengan A ditambah 16. B, 16 didapat dari 17 dikurangi 1 itu pasti. Maka A sama dengan 7. 16 kali B, B-nya berapa? Negatif 3. Maka 7 ditambah negatif 48. Berarti sama dengan 7 dikurangi 48. Berapa ini? Hasilnya adalah negatif 41. Soal yang terakhir yaitu yang ke-6. Jadi di sini ada barisan aritmatika 8, 6, 4, seterusnya dan berhenti di negatif 252. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya suku pada barisan tersebut. Jadi kamu diminta menghitung banyaknya suku yang ada di sini tuh ada berapa gitu. Nah, caranya sama saja, kita ambil ini, dia adalah suku pertama yaitu adalah A. A-nya adalah 8
Kemudian bedanya adalah 6 dikurangi 8, yaitu adalah negatif 2. Nah, untuk mengetahui banyaknya suku, kita harus ambil yang terakhir ini. Suku yang terakhir itu kita namakan UN. Jadi suku ke N-nya, suku terakhirnya itu adalah negatif 252. Nah, ini yang akan kita cari. N-nya ini berapa? Maka oke ya, tak tulis di sini UN sama dengan negatif 252. Maka UN rumusnya yang kemarin, A plus N min 1 kali B sama dengan, ini kita tulis lagi di sini, negatif 252. Maka A-nya adalah 8 ditambah, karena kita cari N, maka ini kita tulis lagi begini, bedanya adalah negatif 2 sama dengan, tulis lagi, negatif 252. Maka ini sama dengan 8 ditambah, oke, ini N kali negatif 2 adalah negatif 2N, oke ya. Negatif 1 kali negatif 2 adalah positif 2, maka sama dengan negatif 252. Nah, 8 ditambah 2, 10, oke ya, min 2N, itu sama dengan negatif 252. Maka negatif 2N sama dengan negatif 252. Ini kita bawa ke sini menjadi negatif 10 begini, oke ya. Maka negatif 2N sama dengan negatif 262, oke ya. Maka N sama dengan negatif 262 dibagi negatif 2, jawabannya adalah 131. Jadi banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 131, seperti itu. Jadi N-nya adalah 131. Banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 131. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu yang bisa saya berikan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Ya, jadi apa yang saya jelaskan dari 6 soal ini, yang belum bisa silahkan untuk bertanya, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kalau nggak bisa, pokoknya jangan diem aja. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.